saatnya dunia menceritakan sesuatu yang gak masuk akal. Kita dengar, kita ragu, tapi rasa penasaran selalu bikin kita kepikiran. Hey Sobat Update, selamat datang di 7 Update episode 9, tempat di mana setiap fakta punya jejak untuk ditelusuri. Siapkan dirimu dan biarkan rasa ingin tahu yang jadi penunjuk arahmu. Jangan takut untuk mengikutinya, karena meskipun ia membawa kita bertemu dengan sesuatu yang nyaris hancur, namun di sanalah ia menunjukkan keajaiban, mengingatkan kita bahwa untuk menjadi utuh selalu ada lebih dari satu cara. Saat ilmu menirukan bagaimana cara alam menyatu. Ada saatnya ilmu dan rasa ingin tahu membawakan kita sebuah petunjuk. Di Cina, para ilmuwan menemukan cara baru untuk menyatukan tulang yang retak. Hanya dalam hitungan menit, bukan dengan operasi besar ataupun bantuan plat logam, tapi dengan menirukan bagaimana cara alam bekerja, terinspirasi dari tiram yang bisa menempel kuat di bawah air. Dengan sekali suntik, lem tulang bernama Bone 02 ini dapat menyatukan fragmen tulang dengan kuat dan alami. Hanya dalam 3 menit, bahkan dalam kondisi penuh darah sekalipun. Uji coba awal menunjukkan hasil yang cepat dengan risiko infeksi lebih rendah. Setelah melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih, kita melihat bagaimana manusia terus mendorong batas untuk menciptakan hal baru. Namun, tidak semua perubahan datang dengan kepastian atau kenyamanan. Terkadang, inovasi yang ditujukan untuk membantu justru menciptakan kegelisahan baru. Seperti yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, di mana suara penolakan muncul dari para siswa sendiri. Petisi, batalkan TKA. Seorang siswa dengan nama akun Siswa Ejit membuat petisi menuntut pembatalan tes kemajuan akademik atau TKA 2025. Petisi ini diunggas di laman Change Orang pada Minggu 26 Oktober 2025. Dan hingga Selasa pagi sudah ditandatangani lebih dari 155.000 orang. Dalam keterangannya, siswa Ejit mengaku sebagai peserta didik yang akan menghadapi TK 2025. Ia menyebut sistem ini menambah tekanan bagi siswa, terutama karena perubahannya muncul tanpa persiapan yang memadai. Menurutnya, sekolah yang sebelumnya menggunakan kurikulum merdeka tanpa TKA kini harus menyesuaikan diri secara mendadak. Dengan waktu persiapan hanya sekitar 3,5 bulan. Ia juga menyorot keterlambatan dalam penetapan kisi-kisi dan keluasan materi yang sulit diperkirakan. Sehingga banyak siswa merasa tertekan dan tidak siap. Dari suara siswa yang menuntut keadilan dalam dunia pendidikan, kita melihat bagaimana suara kecil dapat menggaung begitu besar. Namun, tak semua perjuangan berada di bumi tempat kita berpijak. Ada juga yang terbentang jauh di atas sana, di antara ruang dan benda langit, di mana nilai dan kekayaan mendapat makna yang sepenuhnya berbeda. Harta raksasa yang mustahil digapai mengorbit bumi. Di atas langit yang jauh terdapat sebuah asteroid besar yang diberi nama 16 Psyche. Di dalamnya tersembunyi logam mulia dengan nilai yang fantastis. Emas, nikel, platinum,
senilai lebih dari Rp16 5 September triliun, sebuah harta yang nyaris mustahil digapai. Namun NASA tidak berniat menambangnya, melainkan mempelajari bagaimana inti planet terbentuk. Psyche dipercaya sebagai sisa dari inti planet purba yang gagal menyempurnakan diri. Meskipun dengan keterbatasan teknologi, beberapa perusahaan mulai merencanakan penambangan luar angkasa di masa depan, dan asteroid seperti ini mungkin akan menjadi kunci bagi industri luar angkasa untuk bahan bakar dan pembangunan satelit di orbit. Walaupun gagal menyempurnakan diri, asteroid itu masih menyimpan nilai yang fantastis ya sobat update. Di dalam keheningan luar angkasa, kita melihat bagaimana nilai bisa bersembunyi di tempat paling tak terduga. Namun, bukan hanya langit yang menyimpan nilai, bumi pun punya caranya sendiri. Terkadang, nilai juga bisa tersembunyi di balik ambisi, di antara keputusan besar, atau di dalam permainan kuasa yang tak selalu tampak oleh mata. Kontrak 12% yang belum terungkap. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia umumkan kabar besar dari dunia tambang. PT Freeport Indonesia telah sepakat melepas 12% sahamnya untuk pemerintah Indonesia. Langkah ini membuka jalan bagi penambangan hingga cadangan tembaga dan emas benar-benar habis. Meski begitu, harga sahamnya masih dirahasiakan dan baru akan diungkap setelah kontrak IUPK pasca 2041. Pemerintah berencana memperpanjang izin usaha pertambangan khusus Freeport hingga 2061. Dan yang menarik, pemerintah Papua akan dilibatkan langsung dalam pembahasan kontrak tersebut. Dari dunia pertambangan yang penuh perhitungan dan kekuasaan, kita berpindah ke ruang yang sepenuhnya berbeda. Tempat energi itu bukan datang dari sumber daya alam, melainkan dari semangat anak bangsa. Di tengah berbagai tantangan, masih ada generasi muda yang terus membawa harapan. Membuktikan bahwa nilai sebuah negara tak hanya diukur dari sumber daya alamnya, tapi dari potensi dan prestasi mereka yang terus bersinar. MTSM 6 Malang borong medali dalam kejuaraan sains internasional. Sebanyak 19 siswa dari Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Malang berhasil mencatatkan prestasi membanggakan di ajang internasional. Mereka memborong 6 medali di ajang Science Castle Asia 2025 yang digelar di Multimedia University, Cyberjaya, Malaysia. Capaian tertinggi diraih tim riset Kokotake yang sukses meraih medali emas sekaligus penghargaan tambahan Tencijin Poster Award. 5 tim lainnya tak kalah gemilang, masing-masing membawa pulang medali perunggu. Mereka adalah tim Jeles, tim Biodiesel, tim Batik Malangan, tim Spirofit, dan tim Jelapa. Dengan hasil ini, MTSM 6 Malang dinobatkan sebagai perwakilan Asia terbaik, yang membuktikan bahwa semangat belajar dan kreativitas siswa Indonesia mampu bersaing di pentas dunia. Dari cerita tentang semangat anak muda yang berhasil mengharumkan nama bangsa, kita melihat bagaimana usaha, kerja keras, dan keberanian menghasilkan prestasi yang luar biasa. Namun, di balik setiap kesuksesan, selalu ada pilihan dan pengorbanan yang tak semua orang mampu jalani. Dan di tempat lain, pilihan itu bisa hadir dengan bentuk yang jauh berbeda, bahkan menguji batas ketangguhan manusia itu sendiri. Profesi ekstrem dengan gaji miliaran masih sepi peminat. Bayangkan, mendapat gaji 18 miliar rupiah setahun, tapi harus bekerja sendirian di tengah laut, jauh dari siapapun. Posisi ini
berada di menara penjaga laut Texencil, Prancis. Lokasinya terpencil. Setiap hari diterpa ombak besar dan cuaca ekstrem. Akses terbatas membuat siapapun harus siap hidup dalam sunyi dan minim interaksi manusia. Meski gajinya miliaran, posisi ini tetap sepi peminat. Dulu, menara ini punya peran penting untuk memandu kapal agar tak menabrak karang atau pantai curam. Meski teknologi navigasi sudah maju, beberapa menara masih aktif untuk keamanan jalur pelayaran. Realitanya, hidup sendirian di tengah laut dengan badai dan gelapnya malam bukanlah hal mudah. Tantangannya besar, meski hadiahnya tak kalah luar biasa. Dari cerita tentang pekerjaan ekstrem dengan risiko besar, kita belajar bahwa setiap pilihan selalu ada harganya. Namun, tak semua risiko datang dari tempat berbahaya atau kondisi ekstrem. Ada juga yang datang dari hal yang kita gunakan setiap hari. Sesuatu yang seharusnya sederhana, tapi ketika terjadi perubahan, tidak sedikit yang terkena dampaknya. Motor brebet setelah isi Pertalite. Sejumlah warganet di Malang Raya mengeluhkan kualitas bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite yang diduga menyebabkan kendaraan mereka mengalami masalah. Keluhan ini viral di media sosial X, di mana banyak pengguna melaporkan motor mereka bermet, tersendat, hingga mogok setelah mengisi BBM di beberapa SPBU. Seorang pengguna dengan akun @friendfreeze menceritakan, motornya tak bisa digas setelah mengisi Pertalite di SPBU daerah Tlogomas. Saat dalam perjalanan dari Malang ke Batu, pengalaman serupa juga dibagikan oleh pengguna lain, termasuk @kaulalalala dan @Vicky Juniawan, yang menyebut kasus ini tak hanya terjadi di Malang, tapi juga di daerah lain seperti Lamongan, Sidoarjo, dan Tuban. Menanggapi hal tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan telah menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan sudah menerima 2 laporan resmi terkait insiden di SPBU Malang. Pihak Pertamina juga menegaskan akan melakukan penggantian atau perbaikan melalui mekanisme resmi jika terbukti ada kendaraan yang rusak akibat BBM tersebut. Setelah mengikuti berbagai cerita unik dan tak terduga hari ini, kita melihat bahwa dunia selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Dari kerja keras yang berbuah prestasi, hingga hal sepele yang tiba-tiba jadi viral. Terima kasih Sobat Update sudah menjadi bagian dari perjalanan hari ini. Jangan lupa terus mengikuti channel ini untuk dapatkan cerita menarik, fakta luar biasa, dan inovasi terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran, tetap semangat, dan tetap update. Hanya di 7 Update. Bye!